semua lagi dengerin podcast Selama Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan sebelum gue memperkenalkan tamu gue tuh pengen mengucap syukur karena orang bilang never met your idol, tapi gue dalam hidup ketemu idola-idola gue dan tidak pernah mengecewakan. Yang pertama ya almarhum Glenn, kita bareng, terus ketemu lagi Vincent Desta. Dua ini pertama kali ketemu gue lagi prom night dan mereka adalah bandnya. Dan yang ketiga ya gue waktu itu lagi jadi copywriter dan beliau ini talentnya Mas Pongki Barata. Halo, hai. Gue happy banget karena waktu itu ketemu Nugi, ketemu kayak wah, meskipun sebagai copywriter mengerjakan brand teh gelas waktu itu tahun 2000 berapa? 2008, 2009 mungkinnya juga udah lupa sih. 10 mungkin. Iya sekitar segitu ya. Waktu itu jadi dance company ambassador ya? Iya, dance company setahun. Perpanjang setahun setengah waktu itu. 2 tahun diperpanjang. Ya gue ingat banget, pokoknya family setting, ada semua keluarga apa dan segala macam. Yes, what a good year for us. Oh gitu ya? Lu tahu pendapatan sebagai iklan, itu membuat kita tidak perlu tur. Anjing lucu banget. Emang jadi komersial sukses tuh ditandai di situ? Menurut gue iya. Ketika ada sebuah brand mau memakai lu sebagai perwakilan produk mereka, ya, apapun itu bentuknya, ya lu bisa dianggap lu berarti pada posisi yang tepat di market lu gitu ya. Apapun produknya, berarti lu marketnya udah kena. Karena si brand itu mau memakai lu sebagai itu. Nah, pendapatan dari iklan itu membuat band seperti kami nggak perlu tur. Di mana dulu tuh tur itu adalah suatu kesempatan untuk cash in lebih cepat gitu. Sekarang nggak perlu. Tapi itu berarti udah nggak ada dong ya kayak sell out banget nih jadi ambasador brand, sudah fasenya sudah lewat ya, lupa. Ketika itu diperlukan sell out tuh nggak apa-apa. Kalau gua gitu. Lucu banget. Ini sebelum maju tujuannya datang sini kan ntar juga mempromokan single, tapi kita mundur dulu jauh ke belakang. Iya. Lo tuh Mas SMA orang yang kayak apa? Gua waktu SMA itu termasuk yang culun ya. Jadi gua tuh masuk sekolah itu cuman buat nungguin bel pulang. Karena gua nggak tertarik dengan pelajaran gitu ya. Karena gua tahu gua mau jadi musisi. That's it. Jadi dari SMP gua udah bikin lagu sampai SMA tuh gua memang ya suatu hari gua harus berhasil di dunia musik gitu. Tapi sayangnya SMA gua itu bukan tipe SMA yang banyak acara musiknya atau pentas seninya. Jadi itu semua ketahan. Ya, ketahan. Nah, tapi yang jelas gua itu ditolong oleh barisan di depan gua. Ada cewek-cewek nih teman-teman gua yang membuat gua lulus matematika fisika. Gitu teman-teman gua di depan ini. Kemarin ketemu dia datang ke Bali. Sama teman-teman hore-hore gue yang sebelah kiri sini cowok-cowok semuanya 4 cowok cewek, 4 cowok. Ini satu geng. Nah, ini yang membantu gua lulus. Gitu. Jadi ya SMA gua sebenarnya gua tidak terlalu menonjol ya. Tapi kalau semua teman SMA ditanya, kaget nggak lihat Pongki Barata hari ini? Nggak ada yang kaget kayaknya. Apa emang musiknya kelihatan nggak orang? Enggak. Gini, kalau mereka adalah teman-teman yang suportif ya. Jadi mereka tahu gua tuh di pelajaran agak kurang, tapi di musik itu kekeh. Jadi mereka mengerti, dan ketika gua udah di posisi yang dimana orang mengenal gua sebagai musisi, mereka tetap seperti kayak dulu aja. Yang kalau bercanda sama gua udah nggak ada batasnya, itu masih. Jadi gua masih dianggap sebagai orang yang duduk di belakang, yang saat itu duduk di belakang. Jadi buat orang-orang yang merasa tidak tonjol di SMA, bahwa ujungnya nanti jadi rockstar pun itu memungkinkan ya, jalan yang mungkin. Mungkin aja kalau lu memang pengen jadi rockstar. Tapi the point adalah bukan jadi rockstar atau tidak menjadi rockstar. The point adalah lu bahagia nggak dengan keputusan lu itu. Udah mau katan dewasa deh kita ngomongin. Dari situ sampai Jikustik terjadi, itu mudah apa gampang? Nah, ini Dri, menariknya ya. Kalau band itu suka ketika interview, suka cerita itu pasti, ya zaman kita dulu tuh kita harus begini. Gua tuh nggak ngerasain susah sebenarnya. Kenapa? Karena kami Jikustik itu berada di lingkungan yang tepat selalu. In my case, dalam hal ini gue selalu berada di lingkungan tepat. Jadi ketika Jikustik membutuhkan komunitas, kita waktu itu sama Radio Jeronimo. Kita diterimalah di sana, di Radio Jeronimo itu.
Kemudian ada orang yang bukan sok sih, dia menjadi manajeran kami pertama ya. Dia yang menjualkan kami, ada juga namanya Mas Pulung. Dia menjualkan kami ke event-event kecil gitu ya. Kami belum punya lagu sendiri. Terus ketika saya ingin kita fokus yuk ke lagu sendiri, kebetulan di Jeronimo itu ada suatu program namanya G-Indie, Jeronimo Indie, namanya ajang musikal. Itu yang bikin Mas Dalin namanya. Itu program dia adalah membuat sindikasi dari puluhan radio di Indonesia untuk memainkan lagu-lagu yang tidak di major label. Dulu kan istilah major label dan indie label itu kan masih ada gapnya ya. Nah, jadi mereka yang tidak diterima di major label itu dibikinin program untuk diputar lagunya secara periodically dan di puluhan kota. Nah, Jikustik masuk ke situ. Ya ini tuh kalau di Jakarta era-era MTV berubah jadi Trax juga dia nge-kickstart banyak indie label di 2000-an lah tentunya lah ya. Ya, kita start 96. Ya, 96 malah. Nah, kan terus komersial sukses terjadi tuh tahun 2000, bang, das. Wah, what a blessing. Gila. Itu bagaimana mempengaruhi semuanya, apalagi berangkat dari Jogja apa gitu. Nggak pernah kepikiran merajai Indonesia nggak? Kan mimpi itu bertahap ya kalau versi kita ya. Pengen punya demo, itu aja udah perjuangan. Akhirnya bikin demo. Itu pun ada yang ngutangin. Jadi kita nggak susah juga gitu. Kita bayar cicil, cuma 200.000 saat itu, nggak bisa bayar, kita nyicil. Kemudian pengen diaudisi oleh label, ya ada label yang datang gitu ya. Tapi akhirnya kita dikontrak oleh produser lokal di Jogja. Dari produser lokal itulah baru dibawa ke Jakarta. Nah, tapi kita udah merasa, wah, jadi sempat ada fase di mana gue pengen rekaman. Kalau sudah rekaman, sudah kontrak label, itu sukses. Simple itu. Simple itu. Dan akhirnya kita rekaman, udah dikontrak tuh udah seneng. Padahal kan perjalanan baru dimulai dari situ. Nah, terus pengen punya video klip, dibikinin satu video klip lagu Maaf waktu itu tayang di TV. Itu kita udah merasa, wah bener nih, gue jadi artis nih. Udah fix nih. Tapi kan belum ngetop lagunya gitu. Sampai suatu hari ada label, orang label, kita lagi latihan nih mau manggung, orang label dari Jakarta khusus dateng sambil ngasih tahu bahwa penjualan kita itu kaset kita saat itu 1.000 per hari. Yang mana saat itu bagus banget ya, 1.000 per hari. Jadi sebulan ada 30.000. Itu bagus banget untuk band yang belum dikenal gitu ya. Disitulah dalam hati kecil nih. Nah kan, gue bisa nih. Nah, gue bisa. Jadi nggak tahu teman-teman yang lain mikir gimana, karena kalau gue kan memang gue bikin lagu, memang gue pengen jadi musisi, jadi bisa nih dan harus terus gitu. Nah ya jadi merubah itu dan gue harus rela ninggalin 2 tahun kuliah supaya gue bisa fokus tour dan segala macamnya. Tapi 2 tahun itu gue korbankan untuk nggak kuliah. Gitu. Ya itu yang paling berat di situ karena orang tua gue tetap pingin anaknya lulus. Walaupun akhirnya gue lulus. Oh, luar biasa ya masih ini ya. Gue masih punya harga diri lah. Jadi bahkan dari keluarga pun masih yang keluarga enggak dong, sekolah lah ini jangan terlalu ini gitu. Walaupun support, tetapi komitmen bahwa gue kuliah itu harus dipegang. Kan gue sendiri yang mau kuliah. Jadi gue harus selesaikan itu dan tapi dukungan untuk karir gue sebagai musik itu karena mereka tidak tahu dunia musik itu seperti apa, ya mungkin dari jauh juga sambil mikir kali ya, ini bisa nggak nih anak ntar hidup di musik gitu. Kan ya gue juga sebetulnya ya penggemar Jikustik gitu, jadi penasaran pengen tahu juga gitu langsung. Jadi lebih gampang menjaga kekompakan band pada saat susah apa pada saat di atas? Salah nanyanya. Gua kan keluar dari band. Lo keluar dari area. Gini, lebih gampang menjaga saat susah saat di atas. Lebih gampang menjaga pada saat susah karena kita punya tujuan sama untuk sukses. Jadi diikat sama satu tujuan yang sama. Gimana caranya sukses? Kalau susah kompak ya? Iya, karena pengen sukses sama-sama. Dan kita relying on each other gitu. Kalau udah di posisi sukses, fantasi berkembang tuh. Suksesnya Pongki sama suksesnya Ica mungkin beda. Nah, disitulah mulai terjadi friksi. Konflik ya. Kok
kok gitu? Nah, kalimat itu udah menjelaskan semuanya. Kok kamu gitu? Loh, padahal kan saya. Nah, udah kelihatan tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Itu tuh proses kami berkreasi ya. Semua band ngalamin. Ini tuh kayak anjing gue tuh kayak Jikustik baru kemarin terus setelah inget-inget udah 22 tahun yang lalu. Iya, ya, album pertama 2000 kan. 2000 kan? Iya kan? 22 tahun yang lalu loh. It feels like yesterday. Iya. Nah, terus oke lah friksi itu terjadi, akhirnya memutuskan keluar, ngedirin apa gabung ke dance company? Nah gini. Ini aku klarifikasi di sini. Banyak orang yang saat itu menuduh bahwa dance company itu merebut Pongki dari Jikustik. Yeah. Jadi gue disuruh pulang ke Jikustik gitu ceritanya. Yang terjadi nggak begitu sebenarnya. Gue inget tuh tahun 2008, gue udah cukup nih, gue I've had enough gitu sama Jikustik karena satu alasan gue merasa gue nggak punya, ibarat mau masak tuh apinya udah nggak ada di situ, nggak ada yang membara di Jikustik karena banyak alasan. Bukan berarti gue bener, bisa jadi guanya yang ngada-ngada, tapi memang udah nggak pengen lagi main sama Jikustik. Nah, sebelum itu terjadi, sempat ada obrolan di antara kami. Salah satu obrolan yang penting adalah gini, kita break, Pongki mau bikin project di dance company. Terus ya, Ica bikin solo, nanti Adit dan Carlo bikin kayak duo elektronik gitu. Terus Dadi yang main gitar bikin project lagi. Tapi selama kita break itu, ternyata nggak ada yang jalan. Kecuali gue jalan sama dance company. Beneran jalan nih. Jadi pada saat memulai dengan dance company itu, kondisi masih di Jikustik. Nah, ya memang pada akhirnya kesibukan gue dengan the dance company itu makin bertambah. Dan api gue di Jikustik makin hilang. Jadi ya sudah, realitanya adalah gue harus memilih nih, apalagi job mulai bentrok kan, harus milih dong. Dan gue meninggalkan Jikustik yang sudah menjadi steady income gue sama sekian tahun hanya untuk band yang istilahnya main-main gitu. Dan gue ambil keputusan itu karena gue merasa kalau gue terus di Jikustik, problemnya di sini. Kalau gue merasa gue terus di Jikustik, maka gue akan mati dalam artian gue nggak punya, karena kan dengan Jikustik itu kan banyak pagar ya. Banyak pagar dan itu kesepakatan bersama harus dijalankan pagar-pagar itu. Nah, gue nggak bisa tuh. Gue perlu platform lain tuh untuk berbuat gitu, untuk berkarya. Jadi gue meninggalkan itu dengan alasan itu dan gue sampaikan. Tapi pada saat penyampaiannya itulah yang buruk, komunikasi gue nggak bener tuh mengkomunikasikannya sehingga mereka menganggap gue meninggalkan mereka begitu saja. Ya nggak apa-apa, part of the risk gue harus tanggung. Ada kemungkinan tour reuni seperti yang lagi sedang dilakukan band-band tuh gitu tiba-tiba ditodong ini. Sudah terjadi 2 kali reuni, konser di Jakarta dan di Jogja. Sudah cukup kayaknya untuk diteruskan lagi. Mungkin saja, tetapi ada satu kondisi yang membuat reuni panggung itu agak sulit ya. Tapi intinya gini, yang gue mau tekankan di sini adalah di 2 konser reuni itu konsep yang diusung adalah rekonsiliasi. Jadi sebelum konser itu, gue tuh memang komunikasi nggak dingin banget sama mereka, pun mereka ke saya. Tapi kan basically kan kita teman sebenarnya. Jadi banyak tawaran reuni yang nggak bisa diambil karena hubungannya belum baik. Sampai suatu ketika Mas Anas dari Raja Wali, IO besar di Jogja, itu mengatakan gini, Mas, aku punya konsep supaya kalian bisa reuni, tapi konsepnya bagus. Apa, Mas? Konsepnya rekonsiliasi. Gue mikir dong, apa untungnya kalau gue rekonsiliasi itu? Bukan masalah duitnya ya, walaupun gue seneng banget dibayar saat itu. Konsepnya adalah rekonsiliasi, yaitu ya rujuk gitu ya, reconciliate gitu ya. Terus gue mikir, bener juga ya. Kenapa? Karena gue mikir anak gue itu kan melihat bapaknya musisi. Apa jadinya kalau dia baca-baca berita, terus dia lihat bapaknya nggak rukun sama mantan teman bandnya, sama kawan-kawannya sendiri. Gue value apa yang gue kasih ke mereka? Nah, at least gue dikasih kesempatan untuk rekonsiliasi itu kan. Dan gue mengiyakan konsep itu, bener konsep yang bener. Nah, walaupun nggak gampang juga untuk kembali latihan 1 hari sama mereka terus besoknya manggung itu susah, tapi konsep rekonsiliasi itu menjadi konsep yang menurut gue paling pas untuk Jikustik saat itu gitu. Jadi kalaupun konser lagi kita udah bukan konser rekonsiliasi, udah tinggal mau
nyari cuan apa enggak gitu. Oh, iya, tapi kayaknya belum bisa dulu.